Hai nakama, Joy Boy the Library of Mika is here. Sosok Akagami no Sans memang tak henti-hentinya membuat kita selalu terkesan kan. Nihonko jarang tampil tetapi relasinya dari ujung pulau ke pulau lainnya itu serasa nyambung. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena nama besar reputasinya dan juga kekuatannya. Dia terkadang dijuluki sebagai sang dewa perang. Sans benar-benar mengesankan. Kekuatannya misterius ternyata memiliki sisi yang dimiliki Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia menunggu Luffy dan kru Thousand Sunny di Elbaf sendiri. Orang ini muncul selalu dengan gebrakan-gebrakan luar biasa. Lebih dari 26 tahunan kisah One Piece berjalan teman-teman, banyak yang beranggapan saga Elbaf adalah waktu yang paling tepat bagaimana kekuatan Sans itu bekerja dengan hebat. Seperti yang kita sebutkan di video sebelumnya, selain kelompok kapal yang membara itu, Sans ini memiliki beragam kemampuan yang bisa dibilang menyetarai teknik berpedang Dracul Mihawk teman-teman. Lalu pertanyaan sekarang ini setelah kita tahu kurang lebih Divine Departure juga teknik Dewa Bajak Laut, apakah dia juga memiliki kemampuan dewa lainnya dalam dirinya itu? Well, ini akan menarik untuk kita telusuri lebih lanjut. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kita tahu ya teman-teman, saat bagaimana bajak laut Mugiwara masih bertempur habis-habisan di Egghead itu sendiri, sang robot kuno mengamuk bertempur menghadapi Gorosei. Informasi-informasi dari Dr. Vegapunk sendiri tengah menghebohkan dunia baru terkait Joy Boy, pemerintahan dunia, Poneglyph, Profesor Clover, si penyerang nama D, hingga seorang raja bajak laut dan kelompoknya yang mengetahui abad kekosongan, Goldie Rogers. Nah kebetulan sekali si Rogers ini terhubung dengan Sans. Kita kembali ke beberapa chapter ke belakang karena udah dijadikan animenya ya. Kejadian memang sangat seru untuk kita kulik. Seperti yang kita tahu, dalam One Piece chapter 1079 kala itu ada sebuah informasi yang bisa dibilang sangat penting. Ketika Sang akan turun tangan langsung menghadapi Eustace Kid, dia menggunakan haki pengamatan Ken Bunsoku hakinya yang membuat kerusakan parah terhadap serangan yang Kid timbulkan kepada rekan-rekannya. Jadi tak ada pilihan lain, Sang akhirnya langsung melompat dan menyerang dengan kekuatan sabetan pedang yang jarang digunakan, Divine Departure, Kamusari. Seketika itu kapal Kid meledak bersamaan dengan jatuhnya Kid serta Killer Scarlet mereka berdua. Kondisi inilah yang menyebabkan kelompok bajak laut Eustace Kid telah hancur lebur, semuanya dengan sekali serangan melalui Akagami Sang. Nah tetapi teman-teman, banyak pertanyaan sekarang ini. Bukannya teknik yang digunakan Sans itu mirip dengan kaptennya dahulu ya, si Rogers itu, Kamusari kan namanya itu. Sebenarnya sih apa sih Kamusari ini teman-teman? Oke, kita jelaskan di sini mengenai kemiripannya ya. Kita bisa bilang Sans juga mewarisi teknik dari kaptennya Kamusari. Mereka sih bilangnya begitu. Nah kita tahu bahwa pertama kali Kamusari ini digunakan oleh Rogers sendiri, dan itu untuk membuat Oden terpelanting berdarah sangat jauh dan juga jatuh di sana. Dan juga sekarang Kid sendiri kan. Teknik ini adalah kemampuan berpedang yang sangat powerful yang jadi andalan Rogers. Bahkan tak hanya pada Oden, Rogers menggunakan Kamusari menghadapi pemimpin kelompok Whitebeard sendiri, Shirohige. Kita tahu saat Oden menyerang dengan pedang Inma itu pun tak menjadi masalah buat Rogers. Dia berhasil mengalahkan dengan saling sabetan. Kondisi ini membuat Oden tersadar seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka kan. Kita tahu bahwa teknik Kamusari sendiri akan dilapisi dengan haki penakluk dengan tingkat tinggi. Rogers menggunakan dan mengayunkan pedangnya secara horizontal lalu memunculkan serangan dahsyat kepada musuhnya. Warna haki yang gelap kemerahan itu Kamusari bisa digunakan bersamaan. Dahsyatnya serangan Kamusari sendiri diakui lawan-lawannya. Nah dari berbagai sumber dikatakan bahwa arti Kamusari sendiri adalah tentang kepercayaan budaya Jepang. Itu dalam Shinto di negeri tirai bambu. Kamusari istilah lain dari sebuah cerita legenda dan mitologi tentang kematian seorang dewa atau teknik berpedang dewa. Namun di One Piece sendiri Kamusari diartikan sebagai Divine Departure. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya, mungkin dewa berperang bajak laut lah ya. Sekarang ini teknik itu memang digunakan kembali oleh penerusnya Yonko rambut merah Sans. Teknik Kamusari dimunculkan kembali. Nah siapa sangka salah satu misteri Sans itu terkuak. Kemampuannya mirip dengan Rogers, kaptennya dahulu kan. Chapter 1079 ketika ia mengalahkan Eustace Kid dalam sekali sabetan dan hancur leburlah kelompok mereka itu. Kemampuan Kamusari Sans mengalahkan Kid dengan sangat mudah. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini.
Dengar bajak laut Eustace, jika kau kesini untuk mencari ketua kami Akagami Sans, kau harus melewati kami dahulu. Tak akan kami biarkan kau melihatnya walaupun sedikit pun. Lalu seketika armada Akagami mendatangi Kid dengan kapal yang banyak itu, Kid ini mengatakan seperti ini. Woi, apa kau bercanda? Mereka benar-benar armada Akagami. Kita ini masih di New World kan? Itu banyak sekali. Ya, tapi ada beberapa wajah terkenal di sana. Jadi jangan lengah sedikit pun Eustace. Kroco atau bahkan bajak laut akan menahan diri sama sekali. Itu tak akan terjadi. Apalagi ini adalah kelompok Akagami Yonko. Begitulah ujar dari killer temannya. Lalu Sans mulai mengatakan sesuatu. Kalian singkirkanlah kapal semuanya. Aku tak akan biarkan dia menyentuh kalian itu. Semua kapal mundur. Sekarang buatkanlah jalan. Singkirkan kapal itu tersebut. Lalu ada percakapan antara kru di sini. Kenapa armada kita terkenal lemahnya ya? Kau benar sekali. Tapi berkat dirimu Kapten, kita selamat dan dilindungi oleh benderamu itu. Lalu Lucky Rocks menambahkan, baiklah bos, kami akan membereskan semua ini. Sans membalasnya, hei, yang kita bicarakan ini imbalannya 3 miliar berry loh. Jangan meremehkan perkembangan mereka. Lalu Sans diberikan informasi soal Kid. Dia membacanya, oh jadi dia dari South Blue ya, dan sepertinya sumber pembuat masalah pula. Lalu melihat situasi sangat genting, Kid akan memusnahkan kapal-kapal itu dalam 10 detik dengan dempang miliknya itu. Sejenak Sang membaca pergerakan Kid melalui Ken Bunso Kuno Haki dan dia kaget karena kerusakan itu akan parah banget nih. Di sini Ben Backman dengan tersenyum mengatakan, kau pasti melihat masa depan yang buruk bukan? Kuat sekali serangannya. Begitulah Sans mengatakannya. Tiba-tiba Sang dengan melompat itu, kalian pancarkanlah kapal ke arah kanan dan kiri. Dori, Brogy awasi bagian belakang dan kita akan bekerja sama. Kid terkejut, Akagami itu benar-benar muncul, bahkan dia itu melompat di udara, mengeluarkan pedang dengan tangan kanannya, lalu mengayunkan secara horizontal dan ke belakang Divine Departure Kamusari, teknik dewa bajak laut. Bom, Kid lah yang dibuat hancur dalam kurang lebih 10 detik teman-teman. Nah di sanalah Eustace dan para kelompoknya benar-benar lumpuh total dan hancur. Laut wajah saya mengerikan itu serasa membuat dirinya adalah pemilik kekuatan Kamusari tak tertandingi di era ini. Dia bahkan mengalahkan killer yang datang untuk melindungi Kid juga. Kapten tak bergerak sedikit pun. Dia bisa mati woi. Ya begitulah kepanikan para kru Eustace Kapten Kid. Lalu seketika itu mereka berkata, kami menyerah Akagami, tolong jangan bunuh kapten kami. Ini rod poneglyph kami yang kami salinkan dari semua yang kami miliki pula. Dan setelah itu Sang benar-benar mendapatkan salinan rod poneglyph itu ya. Nah dari serangan tadi Sang sudah membuat mereka hancur lebur. Seperti itulah cara ia mengalahkan Eustace Kid dan caranya bekerja. Nah pertanyaan sekarang, selain Kamusari apalagi yang diwarisi Sang dari kelompok kaptennya dahulu? Ya tentu adalah Haki. Di era Euro Jackson, kelompok mereka itu dikenal para master pengguna haki. Dan kini Sang dan para kelompoknya di Akagami Pirates itu juga memiliki kemiripan serupa loh. Satu nama yang dianggap mirip dengan kelompok Rogers dahulu adalah Ben Backman. Karena secara tak langsung orang itu mengingatkan kita kepada sang raja kegelapan sendiri, Mayo Silverelli. Sementara Sang tentu diibaratkan dengan raja bajak laut di era lama sekaligus orang yang merawatnya dahulu, Goldie Rogers. Itu menarik. Jika dipikir-pikir ini memang sangatlah seru lagi. Sang dulunya ditemukan Roger dan Rayleigh saat insiden God Valley karena salah satu mengambil peti harta karun dan berisikan seorang manusia. Sang sendiri juga mengalami hal serupa saat mendapatkan Uta. Kemampuan Sang juga mirip Roger dengan Kamusari. Sementara itu Sang adalah yang awalnya diwarisi topi jerami itu kepadanya, namun Sang mewariskannya kepada seorang yang dianggap lebih mirip dengannya, kaptennya itu, Monkey D. Luffy. Apakah tujuan Sang selanjutnya? Dan mungkinkah ia juga sedang mewujudkan dan menjaga pesan dari kaptennya dahulu, Goldie Rogers? Itu menarik dinantikan. Kita sendiri sangat sepakat ya dan cukup yakin dengan hal itu. Rasanya emang ada sebuah informasi yang didapati Sang dari Roger terkait masa depan dunia baru. Rogers mungkin mewariskan beberapa hal kepada seseorang yang dianggap putranya pula itu. Bayangkan Nakama, bagaimana bisa Tuyonko bisa membuat plot twist seluar biasa ini? Apakah dia sang profesor seperti kisah La Casa de Papel itu? Enggak kan? Pasti dia diberitahu seseorang sebelum mengetahui informasi buah iblis yang nantinya akan awakening pula dengan sang dewa matahari Elbaf nikah itu sendiri. Itulah kenapa peran Sang itu sangatlah besar. Dia yang dijuluki pewaris Rogers dengan teknik dewa perang bajak lautnya, Akagami no Sans Kamusari. Nah itu menarik, kita nantikan kelanjutannya.
Sepakat teman-teman? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.